Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus al-mukarram sahibul fadilah wal karamah Kiai Haji Nur Muhammad, guru kita semua, yang mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Darul Ma'rifat, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Su'aib Sufyan Riyadi. Amin, 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 amin. Belum haji ya? Belum. Sama. Mudah-mudahan jadi doa kita semua, amin. Amin, amin, amin. Yang saya hormati Ketua NU Kecamatan Abung Tinggi beserta jajarannya. Yang saya hormati ulama-ulama yang lainnya, yang saya ta'zimi, mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan doa-doa ulama tercurahkan untuk kita semua, amin. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Danramil, Bapak Polsek beserta jajarannya. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sahabat Banser, semuanya, kaum para pemuda, para pemudi, santriawan dan santriawati, jamaah sekalian yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, friend Mumuy yang gak pernah ketinggalan Kiai. Siapa friend Mumuy? Yang dari PAUD, dari TK, dari SD dan sejenisnya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh-soleha, amin ya rabbal. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dalam keadaan sehat bisa menghadiri undangan di Pondok Pesantren Darul Ma'rifat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, hadirnya di pondok pesantren ini menjadi satu wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di pondok pesantren ini menjadi wasilah menuju bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah, amin.
Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama mohon maaf para kiai, para ulama. Di sini banyak kiai, banyak ulama, ibu bapak. Tapi yang suruh ceramahnya yang kecil. Padahal yang gede-gede banyak. Ya Bu ya. Tapi saya mohon doanya keberkahan ilmunya kiai. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur. Terutama mohon maaf, terutama kepada Kiai Su'ed. Kalau Mumi bikin khawatir kiai. Memang tidak di mana-mana kiai kalau Mumi ngisi acara panitia kepek, pusing, khawatir, takut Mumi nggak nongol, takut Mumi nggak datang. Memang tidak di mana-mana Bu. Panitia sepanjang jalan telepon, Ustadz sampai mana, Mumi sampai mana, Pak Supir sampai mana. Tapi kalau pulangnya boro-boro. Bener gak tuh? Ini realita. Adanya begitu Bu. Bener gak Bu? Pulangnya jangan telepon, SMS bablas. Mau mati, mau nyampe, mau enggak terserah. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ini jadi sambung saudara kita semua, amin. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini Mumuy atas izinnya para ulama, izin Allah dikasih waktu jam setengah 12 kurang 4 jam. Mohon maaf Kiai Su'ed, kira-kira Mumi sampai berapa jam? Sampai sore. Sembarangan, ini mau ngundang apa mau menyiksa? Ibu-ibu belum pernah lihat ya penceramah mati di atas panggung. Ceramah sampai sore. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Terutama kita bersama-sama ucapkan selamat untuk para santri Ponpes Darul Ma'rifat yang hari ini haflah akhirus sana wisuda santri, terutama sekolah madrasah aliyah. Mudah-mudahan beliau-beliau para santri Darul Ma'rifat ini membawakan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya Rabbal. Intinya coy bro, mana ini para santri semuanya, jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan thalabul ilmi, sebab dengan ilmu Allah angkat derajatnya. Nabi Sulaiman kaya karena ilmunya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul karena ilmunya. Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Begitu pula dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Karena apa? Karena ketakwaan, karena keimanan, dan karena ilmunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, karena antum semua para pemuda, Subhanul Yaum Bizalgad, pemuda itu adalah pemimpin yang akan datang. Siapa yang gantiin Pak Camat? Pemuda. Siapa yang gantiin polisi? Pemuda. Siapa yang gantiin bupati? Pemuda. Tapi jangan sekarang coy. Pak Camat pengen jadi camatnya dulu. Bener gak Pak Camat? Mudah-mudahan panjang umur terus, amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka jangan sekali-kali bosan untuk thalabul ilmi. Terutama kepada ibu bapaknya, jangan bosan-bosan ngaji. Insya kenapa umat Islam harus ngaji? Bu, kenapa umat Islam, umat Nabi Muhammad wajib thalabul ilmi? Apa sih tujuannya kita belajar? Apa tujuannya kita ngaji?
Bumi kutip dari seorang ulama Zainuddin Al-Libari bahwasanya beliau menyampaikan dalam syarah kitabnya ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan muzakiyal qalbis kula. Ta'allaman ilman yusahihu ta'atan, tujuannya kita ngaji, tujuannya kita belajar adalah yang pertama yusahihu ta'atan, untuk membenarkan dalam urusan taat, untuk memperbaiki dalam urusan taat. Ibu, kita ini Allah ciptakan untuk taat, bukan sekedar makan, tidur. Apa bu? Pokoknya sejenisnya lah. Kalau cuma sekedar makan, tidur, main, bahkan hanya memikirkan isi perut saja, apa bedanya dengan kebo? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan ayam? Bener nggak bu? Bener nggak bu? Allah ciptakan di muka bumi ini makhluknya manusia untuk taat bu. Tapi urusan taat harus tahu ilmunya. Contoh sholat harus tahu ilmunya, puasa harus tahu ilmunya, zakat, ngaji tahu ilmunya, haji sama harus tahu ilmunya. Sebab mungkin para kiai sering menyampaikan kepada ibu bapak, ayo ngaji supaya sholatnya benar. Sebab masih banyak saudara kita yang sholatnya cuma ikut-ikutan doang. Bener nggak bu? Bahkan sama sekali nggak ada yang sholat. Ada nggak bapak-bapak yang sholatnya cuma setahun 2 kali? Ngaku pak, ngaku. Ada nggak pak? Mana orangnya? Sholat setahun 2 kali, sekalian disolatin. Masya Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, makanya perlu belajar sholat. Jangan sholat cuma ikut-ikutan imam. Imamnya ruku ikut ruku, imamnya sujud ikut sujud, imamnya masuk beduk ikut masuk beduk. Makanya perlu belajar pak, bu, terutama bapak-bapak. Kalau kita mengaji, kalau kita belajar, sholatnya bapak-bapak dengan sholatnya ibu-ibu udah beda. Bener gak? Secara prakteknya, coba mazhab Imam Syafi'i, umat Islam yang ada di Indonesia rata-rata pegang mazhabnya Imam Syafi'i. Kan ada 4 mazhab. Apa aja bu? Pertama mazhab Imam Syafi'i, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga, yang keempat Hambali. Cuman umat Islam yang ada di Indonesia rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i, apalagi muslimat NU, apalagi orang-orang NU. Alhamdulillah. Nih pak, mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau laki-laki sholatnya ketika dia berdiri sholatnya kaki kanan dengan kaki kiri minimal 1 jengkal pak, jarak kaki kanan dengan kaki kiri. Ada 1 jengkal bapak, angkat gak apa-apa, jangan malu-malu. Tapi 1 jengkal bapak-bapak, bukan 1 jengkal mumuy ya. 1 jengkal bapak-bapak. Selangkangan, tahu pak selangkangan? Selangkangan bapak-bapak 1 jengkal, kaki kanan dengan kaki kiri. Kalau kita ngaji tahu, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu lebih rapat. Bener gak bu? Ada saudara kita mungkin pada nggak ngaji, nggak tahu, begitu sholat berjamaah Allahu Akbar kakinya begini yang laki. Pak, kalau kita kakinya begini yang laki, enak nggak sholatnya? Enak nggak? Kayaknya nggak enak gitu pak ya. Kayak ada sesuatu yang mengganjal. Apa ya yang mengganjal ya? Berendel-berendel loh. Nggak enak pak kalau sholat begini. Datang ibu-ibu sholat berjamaah, ya Allahu Akbar. Enak nggak bu? Masuk angin bu.
Masya Allah. Bu, ibu, belajar insya Allah. Ibu bapak hadirin sekalian, belajar di mana aja. Ulama banyak di sini, pondok pesantren di mana-mana. Insya Allah ngaji dengan ulama, kita dapat berkahnya ulama. Amin, amin ya robbal alamin. Nih bentar lagi puasa. Ayo belajar dengan ulama dan kiai, datang. Tapi jangan kosong ngadep dengan kiai. Ibu-ibu sering silaturahmi sama kiai. Jawab. Sering nggak? Insya datang di depan kiai. Kiai mohon doanya, mohon belajar ilmunya, mohon keberkahan ilmunya. Datang ke tempat kiai, jangan kosong tangannya. Bawa beras 1 kintal, gulanya 1 kilo, duitnya 2 juta. Alhamdulillah. Emang kiai bukan manusia? Sama, kiai seperti kita manusia, butuh makan, bener nggak? Iya. Datang ke depan kiai, mohon doanya. Kiai, ini bentar lagi bulan puasa, pengen belajar puasa yang diterima oleh Allah seperti apa? Ya Bu ya, bener nggak Bu? Kan puasa ada 2 Bu, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wajib umat Islam puasa di bulan suci Ramadan, laki-laki dan perempuan. Tapi sunnah ibu-ibu bagi laki-laki dan perempuan. Ibu yang udah punya suami bisa haram puasa sunnahnya kalau ibu-ibu nggak ngomong sama suaminya. Ya Bu ya, bener nggak Bu? Sebelum ibu puasa ngomong dulu sama suaminya. Kenapa Bu harus ngomong? Takutnya ibu lagi puasa sunnah dideketin sama suaminya, kelepek-kelepek suaminya, batal puasa ibu. Makanya ngomong dulu, ya Bu ya, bener nggak Bu? Ngomong, kalau memang orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa. Pae nyisu aku ora puasa kepiye. Ya Bu ya, boleh apa enggak? Kata suaminya boleh-boleh aja Bu, itu urusannya ibadah. Kok pakai acara ngomong, kok pakai acara pamit? Takutnya saya lagi puasa, bapak deketin saya, takut kelepek-kelepek. Kan repot Bu ya. Masya Allah, nih ibu-ibu yang solehah. Sebab puasa sunnah itu sunnah bagi istri. Kalau nggak ngomong sama suaminya, haram jadi ibu-ibu puasa sunnah kalau nggak ngomong sama suaminya. Bener nggak Bu? Bu, sama ibu baca Quran ibadah, taat kepada suami wajib. Ketika ibu baca Quran, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, dipanggil sama suaminya, ibu langsung tutup, Sadaqallahul Adzim. Baca Quran ibadah, taat kepada suami wajib. Jangan sampai ada ibu-ibu yang begini, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, dipanggil suaminya, ibu emang gak dengar lagi baca Quran? Allamal Quran. Bu bikinin kopi, bikin sendiri. Punya kaki, kopi di belakang di dapur. Ada yang begitu Bu? Pak, ada yang begitu Pak, ibu-ibu? Mana orangnya? Ketawa semua, ngaku semua ini. Masya Allah. Ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang berilmu, ayo taat kepada suami itu wajib. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya jadi ibu-ibu yang soleha. Amin, amin ya robbal. Ini yang pertama, tujuannya ngaji supaya benar urusan akidah kita, urusan ketaatan kita. Nih bentar lagi kita puasa ibu bapak, mudah-mudahan semuanya istiqomah di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya robbal. Haji sama, ini bentar lagi kita ada Idul Adha. Mudah-mudahan tahun ini yang berangkat haji lancar, amin. Ibu sebelum haji belajar dulu sama kiai, sama ustadz yang udah haji, yang udah umroh. Insya pengen ibu-ibu naik haji, pengen ibu-ibu naik haji, pengen sekarang apa tahun depan? Punya duitnya? Gak punya duit. Siapa yang berangkatin Bu? Berdoa kita bersama-sama, mudah-mudahan
yang hadir di sini diberikan panjang umur, murah rezekinya bisa haji dan umroh, amin. Ibu-ibu belum pada haji ya, angkat tangan yang udah naik haji. Yang belum, angkat tangan. Yang belum, angkat tangan. Yai, ada yang belum haji, angkat tangan aja nggak apa-apa. Sama Bu juga belum, Pak Camat udah. Belum, angkat tangan aja Pak Camat. Mudah-mudahan dicatat sama malaikat. Amin ya robbal. Mui belum Bu, cuman kemarin ibu bapak ada yang nanya, Bu kok belum haji belum umroh? Kemarin hadiah dari Indosiar kemana? Hadiah Indosiar Mui berikan kepada orang tua, hadiah untuk orang tua. Pertama umroh ibu, alhamdulillah udah berangkat, Kiai doanya. Yang kedua bapak Mui udah berangkat, alhamdulillah, tinggal Mui sendiri yang belum. Cuman kemarin ditelepon sama Ustadz Subki Al-Buhuri, tahu ibu? Juri aksi beliau, Ustadz Mui bismillah aja. Kalau Mui manggilnya bukan Ustadz Subki tapi manggilnya Abi. Ya Abi, insya Allah nanti Mui bisa berangkat umroh tahun ini, mudah-mudahan, amin Abi. Mui nanya, Abi kalau Mui umroh siapa yang nganter? Masa Mui berangkat sendirian? Kenapa? Takut keinjak orang Arab. Ngeri makanya. Sedangkan orang Arab tinggi-tinggi, bener gak Kiai? Iya, orang Arab tinggi-tinggi, Masya Allah. Cuman ada informasi dari teman Mui, orang Jawa Barat, Ustaz Hamdan. Beliau umurnya 30 tahun ya, tapi tingginya 80 cm, gede dikit lah ya, seginilah pokoknya ya. Beliau, tapi Bu jangan salah, anaknya 4, istrinya cantik. Masya Allah. Iya Bu, Ustaz Hamdan namanya, orang Sukabumi. Beliau cerita, Ustaz Mui, alhamdulillah saya udah punya jamaah umroh. Saya tiap hari berangkatin jamaah umroh, tiap tahun berangkatin umroh, alhamdulillah. Pembimbing di sana, alhamdulillah. Tapi Ustaz Mui jangan takut, orang kecil dengan orang gede umroh beda ceritanya. Kalau orang kecil umroh enak, masuk aja selangkangan orang Arab, beres, nyampe katanya ke Hajar Aswad. Itu enaknya orang kecil. Tapi kalau gak enaknya orang kecil, orang nyiumnya Hajar Aswad, wanginya Hajar Aswad. Kalau kita lain, bau terasi, soalnya salah cium. Ya Allah, Bu, Ibu, makanya kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah panggil, yaitu rumahnya Allah, kebaiknya Allah. Mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh, amin. Amin ya robbal. Yang pertama, tujuannya kita ngaji supaya benar sholatnya, supaya benar ibadahnya, amin ya robbal. Yang kedua, tusahihu aqidatan, tujuannya kita belajar supaya benar akidahnya. Ibu, akidah itu harga mati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita kenal Allah ngaji Bu. Kalau pengen kenal Rasul, ngaji. Mana kenal Allah, kita wajib mengetahui Allah. Kita bersaksi ada